Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, tema yaitu reaksi reduksi oksidasi pada kelas kimia dasar 1. Menurut definisi bahwa reaksi oksidasi reduksi itu merupakan reaksi yang melibatkan transfer elektron-elektron dari reaktan satu ke reaktan lain. Jadi, yang bergerak itu adalah elektron, bukan positron di dalam suatu unsur atau senyawa. Kemudian yang kedua, reaktan yang teroksidasi itu dia melepas elektron, sedangkan reaktan yang tereduksi dia yang menangkap elektron. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama adalah cadangan dalam makanan, kemudian energi listrik pada baterai dan perkaratan besi. Mungkin di dalam makanan kalian ada yang memperhatikan oksidasi pada buah apel yang sudah digigit itu juga merupakan salah satu reaksi redox di mana dengan adanya bantuan enzim. Kemudian ini salah satu contoh perkaratan pada besi. Jadi besi itu salah satu ciri dia berkarat atau tidak, yang awalnya dia mengkilat berwarna silver, kemudian dia berwarna agak kekuningan, itu artinya dia sudah teroksidasi. Teroksidasi reaksinya adalah Fe, kemudian karena ada gas oksigen yang ada di udara, maka dia akan teroksidasi membentuk senyawa Fe2O3, yaitu warnanya adalah merah bata atau merah kekuning-kuning coklatan. Itu suatu tanda bahwa besi itu sudah teroksidasi. Nah, apa sih perbedaan suatu reaksi itu terjadi reduksi dan oksidasi? Yang pertama, suatu senyawa atau unsur itu mengalami oksidasi apabila bilangan oksidasinya itu meningkat. Jadi setiap unsur itu memiliki namanya bilangan oksidasi. Nanti di PPT selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi dia berkebalikan, maka dia akan turun bilangan oksidasinya. Selanjutnya adalah tentang elektron. Kalau oksidasi itu dia melepas elektron, sedangkan reduksi itu berarti dia menerima elektron. Kemudian ciri selanjutnya adalah adanya jumlah atom H itu berkurang kalau oksidasi, sedangkan reduksi itu dia bertambah. Dan sebaliknya pada oksidasi jumlah atom oksigen atau O dia itu bertambah, sedangkan atom O untuk pada reduksi itu berkurang. Reaksi oksidasi dan reduksi itu merupakan melepas dan menerima elektron, di mana elektronnya itu transfer dari reaktan satu ke reaktan yang lain. Ini salah satu contoh bahwa elektron itu dia lepas. Ini seng Zn, dia berupa logam, kemudian dia melepas elektron, maka dia akan berubah menjadi Zn2+, ion Zn2+. Nah, di sini dia melepas elektron. Melepas elektron dia adalah mengalami oksidasi. Cirinya oksidasi apa? Tadi bilangan oksidasinya naik. Kalau kita lihat di sini, Zn itu merupakan logam yang dia tidak ada muatan plus 1, min 1 atau berapapun. Artinya dia 0. Bilangan oksidasinya 0. Bilangan oksidasi Zn ini 0. Kemudian untuk Zn2+ di sini kita amati ada angka kecil di atasnya 2+. Artinya dia muatannya adalah 2+. Jadi dari 0 naik menjadi positif 2, maka dia naik, artinya dia mengalami oksidasi. Yang selanjutnya ini contoh reduksi, ini kita identifikasi dari muatannya Cu2+, jadi di sini 2+, Cu-nya, kemudian setelah reaksi dia menjadi Cu saja, 2+-nya tidak ada. Kalau di sini tidak ada angka apapun, maka dia 0. Cu ini bilangan oksidasinya 0, Cu2+ bilangan oksidasinya adalah plus 2. Dari positif 2 menjadi 0, maka dia dikatakan turun. Artinya dia mengalami reduksi. Nah, selanjutnya
Bagaimana menentukan bilangan oksidasi dalam satu unsur? Yang pertama, ini beberapa aturan, ini diingat-ingat. Jadi atom H itu dia bilangan oksidasinya adalah +1 kalau dalam satu senyawa. O itu dia -2, F -1. Yang selanjutnya logam golongan 1A itu dia +1, Li, Na, K, Rb, CSFR. Golongan 2A, Be, Mg, Ca dan seterusnya dia +2. Kemudian untuk logam Al itu dia +3. Aturan selanjutnya, setiap unsur bebas bilangan oksigennya 0. Unsur bebas itu apa sih? Misalkan Na saja, Al saja, Cu saja, O2 saja, Cl2 saja, dan H2 aja. Maksudnya unsur bebas, dia tidak ada tidak membentuk suatu senyawa. Misalkan H2O berarti itu bukan bebas karena ada H, ada oksigen. Dia terikat dalam satu senyawa, ada suatu ikatan kimia. Tapi kalau dia hanya Na saja, natrium saja, Al saja, berarti dia unsur bebas. Maka kalau unsur bebas bilangan oksidasinya 1. Selanjutnya, setiap unsur logam dalam satu senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Jadi misalkan senyawa itu Na+, kemudian Ca2+, logam itu pasti dia positif berapapun angka yang di atasnya tadi, +2, +1, +3, berapapun. Yang selanjutnya senyawa yang tidak bermuatan total bilangan oksidasinya 1. Misalkan seperti NaOH, berarti dia bilangan oksidasi totalnya itu 0 gitu ya. Kemudian senyawa yang memiliki muatan total bilangan oksidasi itu sama dengan muatannya. Misalkan S2O4 2-, berarti muatan total untuk senyawa S2O4 itu -2. Kemudian misalkan ada NH4 plus atasnya gitu. Berarti untuk senyawa NH4 itu dia muatan totalnya +1 seperti itu. Kemudian ini contoh salah satu reaksi oksidasi dan reduksi. Ini ada logam Na menjadi Na+, artinya 0 menjadi +1 muatan bilangan oksidasinya dia naik 0 jadi 1. Dia mengalami oksidasi. Demikian juga Ca. Ca ini unsur bebas, dia bilangan oksidasinya 0. Kemudian Ca2+, ini ada angka 2+, maka itu merupakan bilangan oksidasinya. Maka 0 menjadi 2, dia adalah naik. Dia termasuk bilangan mengalami oksidasi. Kemudian untuk yang reduksi itu turun. Di sini ada minus. Nah, di sini ini Br yaitu -1. Tapi di sini ada Br-nya, Br2 ini unsur bebas, maka dia bilang oksidasinya 0. Artinya dari -1 menjadi 0 dia -1 menjadi 0 itu dia naik ya oksidasi. Tetapi yang diingat di sini adalah arah panahnya. Kalau arah panahnya ke kiri berarti perubahannya dari Br menjadi Br-. Kalau yang atas tadi kan Na menjadi Na2+. Nah, di sini cara bacanya berarti dari sini, dari kanan ke kiri. 0 menjadi -1 berarti turun, maka dia reduksi. +3 menjadi +2 turun, maka dia reduksi. Jadi Na ini dia mengalami oksidasi, sedangkan Br ini mengalami reduksi. Nah, ini contohnya juga. Jadi zinc, kemudian dia terjadi oksidasi, dia membentuk suatu +2, ini adalah ion, kemudian dia ditandai dengan melepas elektron. Demikian pada Cu juga demikian. Nah, transfer elektron dari Zn ke Cu12 itu juga bisa digambarkan di seperti ini. Jadi Zn yaitu 0 menjadi +2, maka dia adalah oksidasi, Cu2+ menjadi Cu, maka dia tereduksi.
Ada pelepasan elektron dan penerimaan elektron. Ini juga ada salah satu gambar. Ini suatu redoks, di mana ini adalah Al yang dia mengalami reduksi, ini adanya padatan berwarna merah bata. Nah, istilah-istilah dalam redoks. Di dalam redoks itu ada beberapa istilah. Kalau suatu reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi itu dinamakan redok. Tetapi kalau di dalam satu senyawa kimia itu reaksi yang melibatkan atau senyawanya itu mengalami oksidasi sekaligus reduksi, maka dia autoredok. Kemudian kalau dia berkebalikan, maka dia anti autoredok. Kemudian senyawa yang mengalami oksidasi namanya reduktor. Kemudian senyawa yang mengalami reduksi itu oksidator. Jadi seperti yang di sebelumnya di sini kita. Nah ini, jadi kita identifikasi manakah sih yang termasuk oksidasi dan manakah reduksi. Dari yang A, ini Sn, ini dia tidak ada angka plus atau minus di atasnya, maka dia bilangan oksidasinya 0. Kemudian Sn4+, ini ada angka 4+, maka dia 4 bilangan oksidasinya. Kemudian ada 4 elektron sebelah kanan. Kalau elektron di sebelah kanan panah, maka dia melepas elektron. Oh, berarti ini adalah teroksidasi karena ini melepas elektron. Kita cek Sn0 menjadi 4. 0 menjadi plus 4 berarti dia naik, maka dia oksidasi. Kemudian Fe3+, ini dia adalah plus 3 menjadi plus 2 turun 1, maka dia reduksi, 2 itu reduksi. Yang ketiga Cl2 ini dia senyawa bebas, unsur bebas 0, kemudian 2Cl- ini minus 2, karena ini minus 1 kali 2, maka dia min 2, maka dari 0 menjadi min 2 turun 2, maka dia dikatakan reduksi. Nah, senyawa Cl2 ini dari 0 menjadi minus 2 mengalami reduksi. Berarti Cl2 ini namanya senyawa oksidator karena yang mengalami reduksi. Sedangkan Fe3+ ini juga oksidator. Sn ini dia naik mengalami oksidasi, maka dia sebagai agen reduktor. Begitu ya, sesuai di slide tadi sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa penulisan reaksi oksidasi dan reduksi pada contoh misalkan ada CS plus F2, maka kita bisa mengidentifikasi ini mana sih yang mengalami oksidasi atau sebagai reduktor, kemudian mana sih yang mengalami reduksi sebagai oksidator. Nah, ini kita rinci satu-satu. Jadi yang pertama mulai CS. CS ini logam, berarti dia 0 menjadi CS plus. Karena di sini CSF, artinya dia CS plus 1, F minus 1. Kemudian dia dari 0 menjadi naik menjadi 1, maka dia oksidasi. Untuk yang F2 itu dia 0, kemudian menjadi 2F min, maka dia adalah reduksi karena turun dari 0 menjadi minus 2. Maka ini bereduksi. Artinya CS ini dia mengalami oksidasi, F2 mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi dinamakan agen oksidator, kalau mengalami oksidasi dinamakan agen reduktor. Nah, ini contoh reaksi redok. Misalkan ada Cr2O3, senyawa Cr2O3. Ingat yang di set sebelumnya bahwa O itu dia minus 2, Cr itu dia yang kita cari. Nah, ini Cr ketemunya 3. Kok bisa ketiga itu bagaimana, Bu? Nah, caranya adalah seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh reaksi redok. Yang pertama di sini Cr2O3. Nah, itu dari mana, Bu? Nah, ini pertama kita tuliskan terlebih dahulu. Cr2 ada 2 Cr, berarti kita tulis 2 Cr. Kemudian ditambah
oksigen O. Ada berapa oksigennya? Ada 3, tulis 3. Di sini ditulis 3. 3 Oh, ini tulisannya besar-besar nggak apa-apa ya. Yang penting nanti jelas gitu ya. Kemudian di atasnya di sini senyawa Cr2O3 tadi di depan sudah pernah saya sampaikan. Ini berarti dia tidak ada muatannya. Artinya muatan total untuk senyawa Cr2O3 itu dia kosong karena di sini tidak ada minus, tidak ada plus berapapun, maka ditulis 0. Kalau sudah kita di awal slide-nya dicari, buka kembali catatannya bahwa yang di sini yang diketahui adalah oksigen O, yaitu minus 2. Nah, minus 2 kali berapa? Kali 3. Nah, kemudian yang CR ini berapa? CR yang dicari. Berarti ini kita tulis lagi aja 2CR. Karena CR yang dicari. Nah, ini tinggal kita pindah-pindah saja. Apa namanya? Sama dengan ini tetap 0. Maka di sini ini kan 3 kali minus 2 minus 6. Kita pindah ke kanan, ruas kanan dari sama dengan ini. Kita tulis kembali. Berarti ini adalah 2CR sama dengan 3 kali 2 itu minus 6. Minus 6 pindah kanan jadinya plus 6. Kalau sudah CR, CR ini berarti plus 6 dibagi 2. Jadinya plus 3. Ini dia jadinya plus 3. Nah, ini maka di sini CR itu adalah muatannya plus 3. Ini agak ke kanan nggak apa-apa ya. Nah, ini O itu minus 2. Kemudian AL ini karena dia unsur bebas, AL di atasnya tidak ada angka berapapun, maka dia ini 0. Nah, kemudian Al2O3 ini bagaimana? Sama dengan Cr2O3 tadi caranya. Jadi Al2 itu 2 kali Al ditambah 3 kali O minus, maka Al ketemunya plus 3. Dan di sini CR di sini tidak ada angka berapapun, maka dia adalah 0. Kita tinggal identifikasi CR dari plus 3 berubah menjadi 0 ini turun berarti reduksi. AL dari 0 naik menjadi plus 3 maka dia oksidasi. Begitu ya cara identifikasinya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini juga contoh reaksi reduksi. Cl ini dia berubah menjadi plus 1. Ini perhitungannya seperti tadi ya. Kemudian ini Cl juga berubah jadi S1. Artinya Cl ini dia mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Maka dia disebut reaksi autoredox. Kemudian ini ada suatu unsur lagi, ternyata S itu yang mengalami oksidasi. Kemudian S ini juga mengalami reduksi. Nah, dari yang sebelah kanan panah ini ternyata dia mengalami dua reaksi, artinya dia berkebalikan, maka dia anti autoredox. Dan ini adalah cara menentukannya, nanti bisa dipelajari sendiri ya, bagaimana perhitungannya. Kemudian ini juga ada, nanti bisa dipelajari sendiri, sudah ada penjelasannya. Dan ini adalah satu latihan, jadi plus 1 AG plus, artinya dia AG-nya ini plus 1, menjadi 0, maka dia reduksi. Jadi AG ini yang tereduksi, sedangkan Cl dari minus 1 menjadi 0 itu kan naik, maka dia oksidasi. Artinya AG ini yang tereduksi, AG yang tereduksi dan Cl ini yang teroksidasi. Jadi ini ada jawabannya. Nah, ini ada latihan. Jadi nanti bisa latihan dan ini sudah ada jawabannya. Dan ini ada beberapa aplikasi oksidasi pada kulit manusia itu dengan adanya reagen bebas, antioksidan salah satu untuk mencegah reduksi tadi dengan berbagai makanan yang suplemen dari antioksidan, vitamin atau dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, ini juga nanti bisa dibaca kembali.